pra peradilan. Komentar Anda? Iya, hakim nggak boleh prejudice begitu dong. Kan kalau kita bicara mengenai hukum itu adalah hak atau bukan. Jadi sepanjang bahwa pra peradilan itu adalah hak dari pencari keadilan, justice seeker, maka ya instrumen itu bisa digunakan, bisa tidak. Nah, perkara kemudian dikabulkan atau tidak itu kan soal lain. Cuma memang kita agak kecewa dengan hakim kali ini karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai. Dia mengatakan soal timing, harusnya katanya ini diajukannya pada tanggal 7 November setelah penetapan 7 November 2025 setelah penetapan sebagai tersangka. Kan apakah kita mau mengajukannya kapan itu kan tergantung bagaimana kita melihat situasi. Bukan kemudian kita dipaksa-paksa, Anda harus ajukan 7 November, nggak begitu. Karena itu kita melihat putusan ini bukan putusan hukum. Masa putusan hukumnya mengatakan tidak relevan lagi. Jadi pertimbangan hukumnya saya kira sama sekali tidak menggambarkan sebuah pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim yang punya pengalaman profesional gitu. Oke. Karena begini, dari fakta persidangan kan kita kan mempermasalahkan kemungkinan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang memadai untuk menggunakan pasal ini. Kita tidak menguji pasalnya, tidak menguji perbuatannya, tapi menguji apakah ketika menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008, itu terpenuhi minimal dua alat bukti. Nah, untuk itu kita challenge ya, termohon silahkan Anda hadirkan saksi yang memang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diklasifikasikan oleh pasal 32 ayat 1. Silakan hadirkan ahli yang bisa menerangkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang mengubah, yang yang mengurangi, menambah, merusak dokumen elektronik sehingga tidak bisa lagi diakses. Nah, ini kan tidak. Dia tidak mengajukan saksi, lalu hanya mengajukan ahli hukum acara pidana. Ya, kalau kita bicara ahli hukum acara pidana, jadi kita bicara tentang prosedur yang normatif. Padahal yang kita inginkan adalah apakah termohon itu mampu menghadirkan ahli, saksi atau surat dengan kualifikasi pasal 32 ayat 1. Jangan lupa, pasal 32 ayat 1 itu pasal tentang mengubah, merusak, ya kan, mengurangi dokumen elektronik sehingga tidak bisa diakses lagi, tidak bisa dimiliki lagi, dan sumber utamanya itu rusak, hilang atau tidak bisa didapatkan lagi, diakses lagi, begitu. Dan ini sama sekali tidak tergambar di dalam fakta persidangan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, Mas Refli, tapi memang ini kan memang sesuatu yang saya tidak tahu apakah pernah ada di kasus-kasus sebelumnya ya, karena di masa lalu mungkin kalau kita menyaksikan ada tersangka mengajukan pra peradilan, biasanya kalau satu kali ditolak ya memang sudah. Tetapi ini cara tim Anda untuk menyusun gugatan pra peradilan yang kemudian terkesan seperti dicicil dan berbeda-beda objek keberatannya dan berbeda-beda pasal yang kemudian digugat. Ini memang bagian dari tim Anda untuk memang berusaha membuktikan bahwa proses penetapan tersangkanya itu tidak benarkah atau seperti apa, Mas Refli? Iya, kalau bicara tentang ada dan tidak ada. Zaman dulu juga ada, zaman sekarang ada. Cuma zaman sekarang ini jauh lebih enak karena ada fasilitas yang diberikan oleh KUHP baru, Undang-Undang 20 2025. Kalau masih prapit, maka kemudian pokok perkara belum bisa dimulai, kan begitu. Itu fasilitas yang diberikan oleh KUHP baru yang punya pretensi lebih pro hak asasi manusia. Dan ini tidak ada batasnya ya berarti, Mas Refli? Oke. Tidak ada batasnya, boleh berkali-kali sampai... Iya, tidak ada pembatasan. Nah, jadi kita bicara di hukum itu boleh atau tidak, legal atau tidak, bukan pakai perasaan, kan begitu. Nah, yang kedua adalah misalnya kita dianggap menunda-nunda dan lain sebagainya. Begini, Mbak ya, yang namanya prapit itu cepat sekali, ya kan? Hari pertama kita membacakan permohonan, kemudian besoknya kita baca jawaban, lalu kemudian 2 jam dikasih waktu untuk membuat replik, 2 jam berikutnya dikasih termohon untuk bikin duplik ya. Kemudian hari berikutnya itu pembuktian menghadirkan saksi dan ahli, hari keempat saksi dan ahli dari pihak
termohon atau turut termohon